Ya, silakan Desia untuk membawa di dalam doa. Bagaimana sikap kalian berdoa? Cuci tangan, tutup, Mak. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang aku dan kebersihan lingkunganku. Mari kita membuka Alkitab kita membacanya bersama-sama. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-31. Kita membacanya secara bersama-sama. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Tetapi segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah membaca dari pembacaan kita tadi bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta kita selama berapa hari? 6 hari lah lamanya. Di situ Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, kemudian pada hari terakhir Tuhan Allah menciptakan manusia. Manusia yang pertama bernama Adam. Nah, Tuhan menciptakan Adam yaitu dari tanah. Kemudian Tuhan membentuk sedemikian rupa hingga jadilah Adam. Tuhan melihat bahwa Adam itu sendiri, tidak ada temannya. Kemudian Tuhan membuat Adam tertidur nyenyak. Pada saat Adam tertidur nyenyak, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada Adam. Nah, kemudian bangunlah Adam, kemudian dia melihat seorang perempuan cantik ada di sisinya. Nah, kemudian Tuhan Allah menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang begitu indah, yaitu yang bernama Taman Eden. Nah, di situ Tuhan Allah berjanji kepada Adam dan Hawa dan berpesan kepada Adam dan Hawa untuk senantiasa menjaga dan memelihara Taman Eden. Jadi, Tuhan menciptakan dunia ini begitu baik dan indah. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjaga dan memelihara ciptaannya, termasuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan menonton video tentang bagaimana cara kita menjaga kebersihan, dan kita akan melihat
bagaimana lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Hari ini kita akan belajar lingkungan bersih dan lingkungan kotor bersama kakak-kakak dari universitas. Yang telah dijelaskan tadi, ini adalah contoh air bersih, di mana yang kita lihat di sini sungainya jernih, bersih, tidak ada sampah berserakan, dan sungainya pun terlihat sejuk. Selanjutnya adik-adik, seperti yang kita lihat, ini adalah contoh lingkungan bersih, di mana di sekitar sini tidak terdapat sampah dan di sini disediakan tong sampah. Seperti di sekolah kita ini kan mulai disediakan tempat sampah, dan adik-adik sebaiknya tidak membuang sampah dengan sembarangan lagi ya, supaya lingkungan kita bersih, nyaman, dan kita senang berada di sekolah. Selanjutnya ini adalah contoh air yang tercemar. Seperti yang kita lihat, banyak sampah yang berserakan di air, airnya sudah keruh dan dapat menyebabkan banjir di sekitar rumah kita. Jadi adik-adik, sebaiknya kita jangan membuang sampah lagi ke sekitar sungai, atau kita jangan membuang sampah secara sembarangan lagi, supaya nantinya kita tidak akan mengalami seperti yang ada di video ini. Selanjutnya adik-adik, ini adalah contoh lingkungan yang kotor. Yang kita lihat, banyak sampah yang berserakan di lingkungan yang kotor, dan pastinya lingkungan ini tidak sehat. Yang kita lihat juga, warga sekitar tidak ada yang peduli dengan sampah-sampah yang berserakan di daerah ini. Jadi kita jangan seperti itu ya adik-adik. Kita harus menunjukkan rasa kepedulian kita pada lingkungan, supaya kita dapat hidup sehat dan kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya karena lingkungan kotor. Jadi sekian penjelasannya tentang lingkungan bersih dan lingkungan kotor pada hari ini. Kami mengharapkan adik-adik tetap membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungannya tetap bersih dan nyaman. Sekian dulu untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Ya, tadi kalian sudah melihat yaitu lingkungan yang bersih dan kotor. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana caranya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekolah kita? Yang pertama adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi setiap kelas biasanya disiapkan tempat-tempat sampah. Jadi kita berusaha untuk bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita bertanggung jawab supaya di sekolah kita tetap bersih. Kita tidak boleh mencoret-coret dinding. Nah, kalau kita mau menggambar sesuatu, mungkin kita siapkan buku dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga tidak boleh mencoret-coret meja. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus menjaga kebersihan ruangan kelas. Kita usahakan supaya kita tidak makan di ruangan kelas, karena remah-remah dari sisa makanan kalian itu akan mendatangkan semut. Nanti semut bisa berkerumun, nanti itu bisa mengakibatkan sakit penyakit. Kemudian kalian juga tidak boleh membuang sampah di bawah meja kalian. Nah, nanti kalau sampah itu bertumpuk, nanti akan menjadi sarang nyamuk. Kemudian nanti bisa menggigit kalian, nanti bisa mengakibatkan demam tinggi, apalagi DBD, penyakit malaria dan sebagainya. Jadi kalian tidak boleh membuang sampah di bawah meja kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga toilet sekolah agar tetap bersih. Bagaimana caranya? Setelah kalian menggunakan toilet, kalian usahakan supaya kalian menyiram toilet itu kembali, karena toilet itu mudah sekali kotor. Karena setiap
siapapun yang ada di lingkungan sekolah kita pasti menggunakan toilet yang ada. Jadi kalian harus bertanggung jawab untuk supaya toilet tetap bersih, yaitu kalian harus memilahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti program sekolah, yaitu Jumat bersih. Tapi kita di sini kita adakan setiap hari Sabtu. Jadi kalian bersama-sama teman kalian dari kelas 1 sampai kelas 6, kalian membersihkan ruangan yang ada di sekitar sekolah kita. Apa-apa saja yang kalian pungut, kalian bersihkan apa? Sampah apa? Daun-daun, plastik, apalagi tisu. Biasanya kalian suka makan pentol itu usahakan supaya kalian membuang pada tempatnya. Disitulah kalian bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita supaya kita bisa menjaga dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan yang ada di lingkungan rumah kita. Tadi sama seperti yang awal tadi, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang di selokan-selokan rumah, kemudian membuang di halaman rumah, membuang di mana lagi? Membuang di sungai. Dan usahakan kalian membuang sampah itu pada tempatnya. Kemudian yang kedua, kalian harus rajin membersihkan tempat tidur kalian. Siapa di sini yang setiap hari membersihkan tempat tidur? Nah, turunkan tangan. Jadi kalian harus membersihkan tempat tidur kalian, yaitu dengan melipat selimut, menyusun bantal, merapikan spray dan sebagainya. Itu harus kalian lakukan pada saat kalian bangun tidur. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau bisa kita harus rajin membersihkan bak penampungan air. Misalnya di rumah bisa pakai bak penampungan air enggak? Pakai drum ya. Nah, drum itu usahakan kita bersihkan setiap 3 hari sekali. Nah, harus sering kita ganti airnya karena itu mengakibatkan apa? Jentik-jentik nyamuk. Kalau itu tidak dibersihkan, nanti itu akan mengakibatkan penyakit yaitu malaria, DBD dan sebagainya. Nah, jadi kita harus rutin membersihkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus senantiasa merawat tanaman yang ada di rumah biar kelihatan indah. Mungkin ada yang hobi, mungkin menanam sayur-sayuran atau bunga-bunga yang ada di rumah biar kelihatan indah dan asli. Jadi kalian harus merawat. Jangan kalian cuma tahunya nanam, tidak kalian rawat. Jadi harus kalian rawat dan harus rajin kalian menyiramnya. Nah, itu adalah bentuk kalian menghargai ciptaan Tuhan. Kemudian kalian tidak boleh mencoret-coret dinding rumah juga. Seperti di awal tadi, tidak boleh mencoret-coret dinding rumah. Jadi rumah kalian biasanya rumah kalian sudah bagus-bagus. Kalian usahakan supaya tidak mencoret-coret dinding dan rumah kalian akan terlihat bagus dan rapi. Sekarang ada pertanyaan untuk kalian, harus kalian jawab ya. Yang pertama, apa yang kamu lakukan supaya lingkungan sekolah tetap bersih? Apa? Membuang sampah pada tempatnya, apalagi? Tidak? Ya, tidak mencoret-coret dinding. Kemudian apa lagi? Lori? Kesia? Berarti tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu yang harus kalian lakukan. Kemudian yang selanjutnya, apakah
sudah. Ya, kita berusaha untuk senantiasa menjaga kebersihan baik di sekolah kita maupun yang ada di rumah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sebutkan apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret dinding, kemudian sering membersihkan toilet yang sudah digunakan dan menyiram toilet itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menjaga kebersihan lingkungan menjadi bentuk kasih kita kepada sesama. Nah, siapa yang tahu? Jadi mencegah penyakit, lingkungan yang bersih membuat kita terhindar dari segala macam penyakit. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, kalau ibu sering lewat, biasanya ada orang yang suka membuang sampah di pinggir jalan. Mereka maunya rumah mereka aja yang bersih, nanti buang sampahnya ke tempat orang lain. Itu tidak boleh kalian lakukan. Itu namanya orang yang apa? Tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita punya sampah, kita usahakan sampah itu kita buang pada tempatnya. Kita tidak boleh buang di tengah jalan maupun buang di tempat orang lain. Orang jadi tidak suka sama kita kan. Jadi sampah itu harus kita buang. Kalau bisa kita pilah-pilah sampah itu. Misalnya sampah beling, kita ada tempatnya khusus. Ini sampah beling. Kemudian kita pilahkan ini sampah rumah tangga, misalnya sayur-sayuran, sisa kita kupas buah-buahan. Nah, kemudian yang mudah-mudah busuk kita pilah. Kemudian sampah yang mudah terbakar kita pilah. Mungkin ada beberapa tempat, misalnya sampah beling, kita bisa menguburkannya ke dalam tanah supaya tidak terinjak kepada orang lain. Kemudian sampah, misalnya sampah rumah tangga seperti sayur-sayuran, kita bisa membuat menjadi pupuk organik. Bagaimana caranya? Kita potong-potong sayur-sayuran itu, kita masukkan di dalam tempat, kemudian kita tutup. Kalau bisa kita campurkan pakai air beras. Nah, itu nanti mengendap, lama-lama mencair, nanti membusuk. Nah, nanti bisa kita siramkan kepada tanaman kita menjadi subur. Nah, jangan kira kita makan sayur-sayuran itu suburnya pupuk, mungkin pupuk yang kita beli di toko. Itu bisa saja itu pupuk dari limbah rumah tangga, sisa-sisa nasi, sisa-sisa sayuran dan sebagainya. Itu bisa membuat sayur-sayuran yang kita tanam itu menjadi subur. Kemudian sampah-sampah plastik itu tadi, bagaimana cara kita mengelolanya? Dibakar. Nah, kalau bisa sampah plastik itu kita bakar, mungkin pada waktu sore hari kita bakar, mungkin itu juga membantu kita supaya tidak adanya nyamuk di rumah. Biasanya ibu sering di rumah itu sampah-sampah itu ibu bakar, kemudian ibu timbun sama kayu. Nanti asapnya kemana-mana menyebar, jadi lingkungan rumah ibu itu tidak ada nyamuk seperti itu. Karena ibu sering sampah-sampah itu ibu bakar, kemudian ibu menumpuk ini kayu-kayu ranting-ranting, nanti asapnya menyebar seperti itu. Jadi kita harus bisa mengelola sampah itu dengan sebaik mungkin seperti itu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Sekarang ibu akan kasih tugas untuk kalian per kelompok untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Silakan anak-anak.
Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah? Sudah. Kesia, silakan maju. Kelompok 1. Pengamatan lingkungan sekolah. Kami melihat sampah plastik di taman taman, baretan di meja kelas dan tempat sampah mengeluarkan aroma tak sedap. Pengalaman menjaga lingkungan. Saya selalu membuang sampah ke tempatnya dan sedikit bekerja bakti membersihkan bersama teman-teman. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang kelompok kedua. Lori, silakan. Ya, Samuel aja yang baca. Ya, baca sudah. Matiin aja. Ayo ke sini. Pengamatan lingkungan sekolah kelompok kami melihat ada sampah berserakan di sekitar sekolah di teras kotor dan tempat sampah penuh. Pengalaman menjaga lingkungan, saya membuang sampah pada tempatnya setiap hari dan mengingatkan teman yang membuang sampah semua. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi kita sudah mendengar pembahasan dari kelompok 1 dan 2 bahwa mereka melihat apa? Lingkungan yang kotor, tapi intinya kalian tetap membuang sampah pada tempatnya. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan ya dimanapun kita berada. Itu adalah bagian cara kita untuk menghormati ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Samuel untuk berdoa.